Tapi ya kawan TV-ku, sekarang ini saya berada di salah satu tempat yang ada di Kota Manado, dan kita akan berbincang-bincang lanjut lagi, berbincang-bincang hukum dengan para pakar hukum yang sekarang ini sedang menangani hukum dari Ketua Sinode Gemim, Bapak Dr. Hein Arina. Yang sudah hadir, Bung Janes Sandra Palilingan SHMH bersama rekan. Nanti kita akan berbincang-bincang. Kalau melebar nanti rekan-rekan dari Pak Bung Janes Sandra Palilingan akan menambah-nambahkan. Tapi kita pokok dulu Pak Bung Janes Sandra Palilingan. Oke, kita mulai. Bung Janes Sandra Palilingan SHMH dan rekan, selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ini? Selamat malam, Bung Wartawan. Sehat, oke. Semangat, semangat. Iya, semangat, tetap semangat. Bung Janes Palilingan ya, dan rekan, kita tahu bersama tadi ya, hari ini, tepatnya tanggal 17 April. sedikit terjadi kegaduhan di Polda dengan kedatangannya Bapak Ketua Sinode Dr. Hein Arina sebagai tersangka seperti waktu lalu sudah dikatakan oleh Bung Janes Sandra Palilingan. Sekarang kita akan coba gali lagi bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh tim kuasa hukum dari Bapak Dr. Hein Arina dalam hal ini sebagai tersangka dan sudah ditahan. Bung Janes Sandra Palilingan SHMA, apa langkah-langkah dari Bung Janes dan rekan untuk apa yang sudah dilakukan oleh Polda dengan melakukan penahanan kepada klien Anda? Terima kasih dan mengawali percakapan bersama kami selaku tim penasihat hukum atau kuasa hukum daripada Ketua Sinode Gemim yang dalam hal ini Dr. Hein Arina menjadi bagian daripada informasi yang sudah diketahui oleh publik saat sekarang ini bahwa untuk status pemanggilan selaku tersangka sudah dipenuhi pada tanggal hari ini 17 April 2025 dan kedatangan beliau menjadi harapan semua warga Sulawesi Utara. Namun yang disebut terhadap kegaduhan kita meralat ini dinamika bukan kegaduhan tapi dinamika respon daripada masyarakat luas ataupun ingin tahu. Namun apa yang menjadi bagian daripada suasana tadi agak berbeda dalam hal bagaimana penanganan oleh penyidik Polda Sulut, dalam hal ini institusi kepolisian Polda Sulut, dengan memberikan memberikan suasana barikade yang pengamanan yang terlalu ketat. Menurut kami itu merupakan hak institusi. Olehnya saya juga memberikan apresiasi positif. Ini bagian daripada suasana yang menjadi urusan pihak aparat untuk bagaimana tertibnya kelangsungan pemeriksaan dan kedatangan ataupun suasana apa itu yang menjadi urusan-urusan pihak kepolisian. Dan untuk status kedatangan beliau tentunya panggilan yang sudah dilayangkan pada beberapa waktu yang lalu dan beliau sekalipun berada di luar negeri mampu dengan waktu yang ada dan tepat waktunya karena diketahui klien kami Ketua Sinode Gemim ini tidak pernah mangkir, tidak pernah menghindar atau tidak pernah menolak terhadap status-status apa yang dilekatkan pada dia termasuk jadwal pemanggilan. Dari saksi hingga pada hari ini tidak pernah yang disebut mangkir atau menolak kedatangannya. Itu yang harus saya awali. Oke. TV-ku Podcast itu sedikit awalan daripada kuasa hukum Bapak Dr. Hein Arina sebagai Ketua Sinode Gemim. Belum dijawab ini Bung Janes, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim kuasa hukum sekarang ini karena klien Anda sudah ditahan? Ya, kalau disebut langkah-langkah tentu ada penyampaian yang harus sampaikan secara profesi pun kami lewat tim, sekalipun tidak harus diskusi panjang, namun ya rupa orang bilang kaget dalam kondisi apa yang menjadi
status ataupun penyidikan hingga terjadi penahanan kepada klien kami. Ya itu kaget. Maksudnya begini, ada satu rangkaian yang menjadi hubungan komunikasi kami antara tim hukum dengan Polda Sulut, bahwa sudah kami menyurat pada tanggal 11 April untuk proses pemeriksaan sekiranya menjadi pertimbangan bijak oleh Bapak Kapolda ataupun penyidik. Kami memohonkan waktu tanggal 23 April. Kenapa demikian? Kami beralasan kuat, di mana dalam kondisi khususnya umat Kristen, dalam hal menyambut perayaan Jumat Agung dan sampai pada Paskah, maka menjadi tepat menurut kami untuk memohonkan dipertimbangkan tanggal 23. Tapi sudahlah, itu sudah menjadi bagian daripada upaya yang kami lakukan. Pertanyaan baru, upaya apa yang menjadi yang harus kita sampaikan, bahwa kesiapan tim hukum sejauh mana dengan upaya-upaya hukumnya. Pada tanggal 16 April kemarin hari, kami telah mendapatkan atau mengajukan upaya hukum yang disebut dengan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Manado. Pra-peradilan itu tertera dengan nomor 9, bahwa Pengadilan Negeri Manado menerima upaya kami untuk menjadwalkan dan memberikan pelayanan terhadap hak-hak setiap orang siapa saja yang berkeinginan menguji materi yang kami sebutkan di dalam, yaitu tentang status tersangka. Tapi sudahlah, status tersangka itu kami juga terhubung dengan status baru sebagai administrasinya sudah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, dan faktanya sudah mendapatkan surat untuk kami bahwa klien kami sudah ditahan secara resmi dan dalam lingkungan rutan Polda Sulut. Nah, ini menjadi juga harapan bersama kami, lebih khusus kepada Gereja Masih Injil Minahasa yang dalam hal ini diperhadapkan dengan persoalan Ketua Sinode Gemim. Ini sudah menjadi bagian daripada suasana yang harus menjadi pikulan bersama, rasa peduli, rasa simpati, tapi paling tidak dukungan dan topongan doa, lebih kepada keluarga daripada klien kami. Karena apa yang dialami ini, menurut kami tim hukum, siapapun ya memang harus jujur kami menyebutkan tidak menerima dalam hal status ataupun sudah seperti ini. Namun apa boleh dikata, hal-hal yang lain yang akan kami lakukan, bahwa pemberitahuan kepada kelembagaan negara kami sudah lakukan, dan pemberitaan itu kami sudah memberikan surat tembusan pada hari ini kepada Bapak Kapolda Sulut, dengan surat ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kelembagaan negara yang lain nanti kami ikutkan, karena kami akan melakukan koordinasi kalau boleh juga dengan kesiapan waktu sesudah perayaan Paskah. Dalam waktu dekat kami sudah melakukan koordinasi, dan kami akan berencana secara pasti, keputusan rapat, kami akan melakukan satu perkunjungan ke DPR RI untuk ketemu dengan Komisi 3, dan kami akan menyampaikan suasana hukumnya dan suasana keadaan daerah dan suasana apa yang bisa kami memberikan bantuan yang bagian daripada aspirasi warga masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus warga Gereja Masih Injil Minahasa yang terdiri daripada 1000 sekian puluh jemaat, dan ini menjadi bagian daripada tugas kami. Bagaimana simbol gereja, yaitu dalam hal ini Ketua Sinode Gemim, ditahan dalam proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Namun upaya-upaya hukum yang kami lakukan antara lain pra-peradilan kami sudah lakukan dengan informasi nomor perkara nomor 9, tinggal tergantung waktu penjadwalan persidangan yang menurut kami dengar dalam waktu dekat ini. Tapi ada upaya lain, kami sebutkan tadi, upaya kepada kelembagaan negara yang memang menjadi alur kepada siapa saja, bukan dalam perkara ini, tapi silakan kepada masyarakat yang lain yang dapat memberikan kesempatan-kesempatan untuk dapat melakukan satu komunikasi ataupun laporan. Tapi poin yang kami laporkan kepada pihak pemerintah pusat, yaitu laporan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hukum di daerah Sulawesi Utara dalam penanganan kasus klien kami. Oke, TVku, kalau bisa saya simak dari apa yang dilakukan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Bapak Ketua Sinode Gemim, Dr. Hein Arina, agar supaya
penahanannya ditunda. Bukan begitu ya, penahanannya ditunda sehubungan dengan acara besar gereja, yaitu menyambut Jumat Agung dan Paskah, ya. Ya, betul. Karena kalau saya lihat ini tim kuasa hukum agar supaya gereja Gemim ini tidak kehilangan kehilangan kepemimpinan. Kan setiap hari raya besar harus hadir ketua sinode. Dalam hal ini kata-kata sambutan untuk menyenangkan atau memberikan pengembalaan kepada jemaat itu perlu. Ini yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Bapak Dr. Hein Arina. Dan kita coba kali lagi ya. Apa-apa saja yang bisa mereka paparkan kepada kita semua penonton agar supaya kita mendapatkan pembelajaran, agar supaya kita jangan selalu seenaknya memberikan komentar-komentar yang, tapi memang dunia netizen sekarang tidak bisa di stop ya. Tapi kita semua berharap apa yang kita komen itu selalu membangun, selalu mendamaikan. Oke, Bung Yanes dan rekan, itu langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Sekarang kan sudah ditahan mulai malam ini terhitung ya. Itu berapa lama, Bung Yanes? Aturannya memang berlaku 20 hari dan jadwalnya sampai pada bulan depan tanggal 6. Tanggal 6. Sesudah 20 hari itu dan itu bisa keluar atau gimana? Dalam penyebutan 20 hari ke depan hingga pada tanggal 6, tentulah saya menginformasikan tambahan bahwa pra peradilan kan tentu sudah dalam jadwal persidangan. Proses persidangan. Jadi kami akan fokus terhadap agenda hukum acara yang berlangsungnya di Pengadilan Negeri Manado. Maka saya bersama teman-teman mengajak kepada Pak wartawan untuk bisa meliput keadaan dan tentu di sana juga pengadilan juga ada tata tertibnya. Namun biasanya pihak pers akan juga diberikan kesempatan untuk hal ini. Diberikan ruang ya. Iya pasti. Bung Yanes dan rekan, ini pra peradilan. Ini maksudnya pra peradilan kepada pihak Polda. Kepolisian ya, Polda. Penyidik. Penyidik. Apa tujuannya? Pra peradilan ini menjadi satu upaya hukum yang menjadi lazim dilakukan oleh jangankan tim hukum, orang-orang yang merasa bisa menguji terhadap sah tidaknya proses baik prosedur administrasi dan suasana-suasana hukum yang akan dia memberitahukan lewat pra peradilan untuk diuji di pengadilan, apakah tahapan-tahapan sah tidaknya dan berbagai peran hingga hak asasi manusia, apakah itu dilanggar atau tidak, itu diuji semua. Diuji di pengadilan dan itu menjadi bagian daripada objektivitas pengadilan lewat hakim memimpin. Karena kalau ditanya kepada kami dalam upaya tadi seakan-akan lebih memberikan penonjolan terhadap subjektivitas pembenaran diri. Begitu juga sebaliknya daripada pihak kepolisian, penyidik Polda Sulut. Maka hak uji itu dibuka ataupun dibenarkan oleh ketentuan aturan, kita bawa ke apa yang disebut dengan persidangan pra peradilan. Oke, Bung Yanes, sudah masuk ya, surat untuk memperadilankan pihak kepolisian. Itu tanggal berapa kira-kira? Ada sudah mendapatkan balasan dari sudah pengadilan? Dapat balasan dan kami resmi sudah dikeluarkan nomor dari pengadilan, nomor 9. Karena memang pra peradilan ini bukan hanya bukti penyampaian lisan seperti ini, kami bisa juga memperlihatkan bukti dokumen yang kami sudah daftarkan sebentar. Karena apa yang dimaksud dalam KUHP pasal 77-85, kami telah menggali dan memberikan semacam kajian-kajian hingga materi-materi. Mohon maaf kami tidak buka lebih jauh, tapi paling tidak pihak termohon jika telah menerima materi daripada pra peradilan kami, mereka juga pasti akan lebih jauh untuk memberikan kajian-kajian dalam hal apa yang disebut materi pra peradilan. Oke, bisa saya pahami ya. Oke, Bung Yanes, sekarang dari tim kuasa hukum
Ketua Sinode ini akan menempuh hukum pra peradilan, ya. Jadi berarti di dalamnya ada pandangan-pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adakah aturan-aturan yang dilanggar sehingga tim Anda pra peradilankan pihak kepolisian. Kalau boleh masyarakat tahu. Ini bahasa yang dilanggar ya. Kita coba menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak termohon tentu ada aturan main. Kalaupun itu ada yang dilanggar, memang harus dibuktikan. Iya. Olehnya tidak subjektif pada kami serahkan kepada pihak hakim untuk menguji. Hakim ya yang menilai. Namun hal yang menjadi keterkaitan materi pra peradilan, kami juga harus melihat secara kasus posisinya di mana ada hubungan hukum antara pemerintah provinsi yang menjadi hubungan hukum juga dengan pemerintah dengan pihak Gereja Masjid Minahasa, yaitu dalam hal pemberian dana hibah. Dana hibah ini adalah ada pihak pertama pemberi, ada pihak kedua penerima. Dalam hal dokumen-dokumen yang kami pelajari, ini versi kami ya, bahwa memang di sana ada hubungan keperdataan. Ada keperdataan yang tertuang dalam naskah NPHD, naskah hibah yang dimaksud. Ada item-item yang kami telah pelajari dan hubungan keperdataan itu sudah menjadi bagian dalam kondisi realisasi kepada pihak kami, klien kami sebagai penerima. Olehnya, kalaupun itu memang adalah perdata, kami juga akan uji. Karena apa yang diperhadapkan dengan sekarang hingga ditahan klien kami kan kelihatan seperti pidana dan tindak pidana korupsi murni. Tapi inilah kita uji bersama. Namun yang menjadi ikutan lainnya, bahwa dalam materi pra peradilan tentu kami akan melihat lebih jauh dari segi administrasi pihak, kalau kami sebut di pra peradilan, pihak kepolisian, penyidik Polda Sulut, pihak termohon, kami sebagai pemohon. Ada tahapan-tahapan yang menjadi bagian daripada tugas peran daripada penyidik, apa sudah maksimal, sudah profesional, sesuai dengan undang-undang kepolisian atau RK Polri. Maka ini kami melihat ada catatan-catatan yang kami temukan. Nah, itu kembali kami akan mengajukan ujian di pengadilan, peradilan ya. Ini. Ya. Oke. Kawan TV-ku, itu sedikit beberan daripada tim kuasa hukum Bapak Ketua Sinode Gemim, Bapak Dr. Hein Arina. Sekarang kita balik lagi di suasana hari ini ya. Hari ini. Kawan TV-ku sedikit heboh tadi. Heboh atau apa itu? Kegaduhan. Sedikit heboh di Polda. Sudah ada himbauan dari Panglima Panji Yosua, sudah ada himbauan dari macam-macam organisasi besar di Sulawesi Utara supaya jangan lagi hak mereka, tapi kalau boleh itu jangan ada sepertinya demo dari apalagi ini pendeta-pendeta ya. Tapi sudah terjadi tadi ya, sudah terjadi. Ada sekian, saya tidak bisa mengatakan berapa banyak pendeta yang mendatangi Polda di dalam memberikan dukungan kepada ketua mereka, Bapak Hein Arina. Ada isu, orang mau tanya ini Pak, tim kuasa hukum. Ada Bung Yanes dan rekan ya. Ya, silakan. Ada demo di Polda tadi, ada isu ya, bahwa ini memang digerakkan oleh yang pro kepada Bapak Ketua Dr. Hein Arina. Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Saya menjawab ada dua bagian. Tapi dua bagian ini melihat dari segi komunitas warga Sulawesi Utara memberikan respon terhadap kasus daripada klien kami. Pertama dari apa yang disebut dengan tadi apa? Panji Yosua. Saya tidak mewakili itu, tapi sekedar
apa yang kami rasakan. Siapapun dia, toh, Nah, ataupun kelompok organisasi, tentu ada suasana yang menjadi prihatin, kepedulian, sesuatu hal yang bertanya kenapa begini. Catatan-catatan ini tentunya gambaran secara manusiawi. Toh. Ini ada beban dari lubuk hati yang paling dalam. Tentu tidak terungkap dengan kata-kata ataupun reaksi, toh, terhadap bercapek-capek mau turun, toh, itu maksudnya. Namun kita adalah manusia yang sebagai warga Gemim ini menghubungkan ada pesan kuat daripada Ketua Sinode kepada kita semua. Jangankan kepada Panji Yosua, toh, sekalipun tidak tersebutkan, dia hanya menyebutkan pada warga Gemim. Silakan, toh, menjadi bagian daripada dia akan jalani. Namun dengan rasa begitu terharu, saya juga pribadi tidak sanggup untuk mendengar kata-kata selanjutnya, karena selalu menjaga kekompakan. Bukan siapa dirinya, bukan siapa organisasi, tapi ini bagian daripada yang sudah dirasakan, namun masih memberikan himbauan yang sejuk, baku-baku baik dan kompak terhadap kondisi organisasi sebagai organisasi. Karena nilai solid dalam arti ketulusan dalam hati yang tidak bisa terungkap, itu mungkin yang dibaca. Beberapa juga petinggi BPMS berkomunikasi seperti itu. Bukan karena dikungkung ataupun dibatasi, tapi kan ada ungkapan secara manusiawi yang tidak bisa keluar. Namun kalaupun ada statement-statement yang bersifat sesuatu yang menyemangati, silakan, ataupun juga tidak mendukung, silakan. Itu Pak Ketua dari awal seperti tadi. Kalaupun untuk bagian daripada ada dugaan ya tadi kelompok yang mendukung bilang tadi, mensupport atau apa itu ya? Iya, mengumpulkan massa, mengumpulkan massa kan untuk datang ke. Iya, mungkin mensupport, mendoakan. Yang saya melihat di postingan sekedar ada lihat di FB bahwa mereka memang ada sujud berdoa. Jadi sudah tidak ada kata-kata lain mau menerjemahkan poin itu. Pada saat kalaupun mereka adalah pelayan khusus, apakah dia diaken, apakah dia penatua, peran yang diberikan oleh ada pendeta di situ. Ini merupakan satu ketulusan menurut saya. Ketulusan. Tapi untuk disebut mensupport hal tadi tidak menjadi bagian daripada ketua atau klien kami menghendaki untuk mereka melakukan itu, mungkin juga spontanitas. Tapi ini ketulusan, kami baca begitu. Oke. Kawan TV-ku sudah dengarkan tadi bahwa apa yang terjadi di Polda tadi siang itu spontanitas daripada warga yang merasa simpati. Apa yang terjadi kepada ketua. Spontanitas itu ungkapan sekarang ini, tapi karena tadi 1-2 jam lalu sempat lihat ada sujud doa ada orang, toh. Nah. Jadi menurut kita ini bukan bagian daripada hubungan kami tim kuasa hukum, ya memang no comment itu. Tapi kalau dalam kondisi klien kami kan dia ketua. Nah. Olehnya kita bilang masyarakat siapa saja, mungkin bukan diaken, mungkin juga bukan Pelsus, tapi itu juga ya. Tapi berarti bukan bagian daripada tim kuasa hukum untuk mengkoordinasikan ya, agar ini masa ini ada. Tidak ada hubungan. Tidak ada dan tidak tahu ya. Tidak tahu. Orang kerja di hal-hal yang yuridis formal saja. Oke. Kawan TV-ku, boleh saya katakan apa yang terjadi di Polda tadi siang itu merupakan rasa simpati saja kepada Ketua Sinode untuk mendoakan beliau di dalam beliau mengalami hal yang seperti terjadi kepada Paulus. Oh gitu. Mungkin begitu ya, kawan TV-ku. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bung Yanis dan rekan? Untuk hal yang lain, paling tidak kami memohonkan juga dukungan bersama terhadap pemrosesan hukum. Karena proses hukum ini adalah satu wilayah yang tentunya diberikan kepercayaan penuh
profesionalitas yang baik dilekatkan kepada pihak penyidik Polda dan kami juga sebagai tim hukum. Namun untuk hal-hal yang untuk kami berkreasi atau yang disebut dengan langkah-langkah upaya hukum lainnya, kami tetap ada. Langkah-langkah hukum itu kami tetap ada akan lakukan, dan langkah-langkah hukum itu kami akan wujudkan lewat proses persidangan dan juga langkah-langkah hukum tambahan apa yang kami lihat sekarang kena status penahanan daripada klien kami juga akan melihat rangkaian-rangkaian. Satu suasana dalam BAP, berita acara pemeriksaan tersangka tadi, saya secara pribadi manusia terharu. Terharunya ada poin yang tegas dalam BAP yang diperiksa oleh seorang penyidik Polda Sulut yang saya melihat tidak sanggup. Saya bukan menyebutkan bahwa dia adalah warga Gemim atau bukan warga Gemim, tapi si pemeriksa dan kami di ruang itu terhanyut dengan suasana apa yang menjadi materi bahan BAP, yaitu menyebutkan bahwa ketua sinode klien kami ada di Polda Sulut memberikan informasi bahwa beliau akan memimpin acara sakral peribadatan gereja, baik sudah dijadwalkan oleh gereja Masih Injil Minahasa untuk yang bersangkutan sebagai tokoh atau simbol Gemim untuk memimpin. Dan itu dimasukkan dalam BAP. Dan ini menjadi satu ucapan terima kasih kami kepada penyidik Polda Sulut yang berani dengan profesionalitasnya memberikan redaksi bunyi BAP demikian, bahwa tersangka atau klien kami akan memimpin peribadatan gerejawi Jumat Agung dan Paskah dalam waktu jadwal yang sudah ditentukan mulai besok dan seterusnya. Itu dimasukkan dalam BAP penyidik Polda Sulut. Terima kasih kepada penyidik Polda Sulut yang sudah memberikan bahan itu, karena akan menjadi bahan kami, bukan soal bahan untuk dipakai dalam proses persidangan, tapi ini akan menjadi bahan informasi pada warga Sulut. Malahan bisa kami memberikan bahan itu menjadi informasi nasional, karena ini penghormatan bahwa penyidik mampu membahasakan dalam berita acara. Saya bisa melakukan memimpin peribadatan dalam agenda kegiatan Jumat Agung dan Paskah. Tapi ternyata penyidik Polda Sulut melakukan sikap menahan. Korelasi terhadap materi yang saya sebutkan ini, Pak wartawan lebih paham itu. Kawan TVku, berdiri tapi berbulu nyawa. Dengan apa yang disampaikan oleh Bung Yani Sandra Palilingan, ternyata beliau sudah diagendakan untuk memimpin acara Jumat Agung dan Paskah, tapi karena beliau ditahan, kita lihat saja nanti ya proses selanjutnya ya, Bung Yani Sandra Kita lihat kalau Palilingan. orang kode bersama tangan begini bukan apa-apa, ini doa. Lihat ya, bukan tangan begini, doa. Karena penyidik Polda Sulut juga ada berdoa. Malah terharu, saya tidak menyebutkan nama, sambil menangis. Penyidik Polda Sulut, saya tidak sebutkan nama, sambil menangis. Kenapa mereka ada di tempat itu? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Oke, kawan TVku, itu perbincangan kita malam hari ini dengan tim kuasa hukum Bapak Dr. Hein Arina. Nanti prosesnya kita akan berlanjut lagi. Saya akan tetap ikuti proses hukumnya bersama tim kuasa hukum dari Bapak Ketua Sinode. Oke, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bermanfaat dan memberikan pembelajaran kepada kita semua. Oke. Maka kamu hasil tangan semua. Dapat? Ya. Makasih bro.